dari mana ya? Ini saya kebetulan di Indonesia. Di Indonesia kok nomornya sama Hong Kong, Mas? Nah, saya eks sana. Oh, kamu Saya eks. kan biasa transit gitu loh. Saya kan bawa kapal Evergreen, Everas. Bawa kapal apa? Everest. Oh, Everest, wes. Terus kenapa? Iya, ini kan gini, Miss. Itu calon istri saya kan. Ah, Kan peperan kan. Tak suruh pulang, nggak mau katanya mau cari uang dulu. Gak usah pulang, uang sudah banyak. Terus dia kerja cuci piring. Itu dari kemarin jam 3 hilang. jam 3, iya. Nah, Itu terus? tak tanya tamunya satu kontrakan juga nggak pulang, telepon saya juga. Ini saya maksudnya nih ada apa gitu loh. Apakah kalau orangnya itu baik kan, baik-baik saya percaya banget dia tertangkap apa gimana gitu. Ya oke. Kalau untuk menjadi paperan bekerja resikonya pastinya sama sering lihat konten saya kan? Iya, 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 Hmm. iya, iya. Ini Ada tuh dua. yang lihat, Miss. Ada dua. Satu sakit parah tiba-tiba stroke, kritis. Kedua ditangkap polisi. Jadi kalau anak kaburan itu tiba-tiba hilang ada tiga. Satu lagi dibawa garangan lain. Tapi itu kalau kamu ini tiga. Kalau garangan nggak mungkin lah. Jadi tiga. Jika orang tiba-tiba ngilang di Hong Kong, apalagi paperan ya, ini apalagi bekerja. Satu sakit kritis, karena sakit kritis tuh nggak ada yang tahu loh Mas. Tiba-tiba sehat, tiba-tiba koma. Karena yang diserang itu otak, yang diserang itu virusnya ke otak. Yang kedua, tadi tiba-tiba ditangkap oleh polisi. Ketiga, diselamatkan oleh garangan lain. Oke, jadi kecurigaanmu yang nomor dua. Iya. Ya kan? Yang jadi kaburan apa? Kaburan? Gimana? Peperan ke kalau ketangkap itu kan otomatis kan bekerja kan melanggar hukum itu kan. Betul? Itu konsekuensinya itu menurut undang-undang di Hong Kong itu denda berapa ribu atau penjara berapa tahun itu saya masih awam gitu. Oke, ada beberapa undang-undang yang sebenarnya saya sendiri nggak tahu, tapi ini berdasarkan pengalaman pada teman-teman yang sudah ditangkap dan keluar melapor sama saya. Jadi ada dua, kalau penjaranya penuh, dia akan menjadi tahanan luar. Oke, tapi kalau penjaranya cukup untuk dia, maka penjaranya untuk orang yang melanggar peraturan di Hong Kong, bekerja tidak sesuai dengan visa, penjaranya 1 tahun 3 bulan atau 1 tahun 6 bulan. Jadi tidak didenda, tidak dideportasi, tidak diapa-apain, dia harus menjalani hukuman itu. Dan kalau dia dihukum, dia itu bisa mengirim surat ke kalian. Contohnya, dia membuat surat dikirim ke KJRI, KJRI mengirim pada keluarga. Jadi surat itu dibaca oleh orang penjara, dibaca oleh KJRI, terus diteruskan pada keluarga. Setelah itu, keluarga membalas lagi lewat KJRI, KJRI membalas lagi lewat penjara. Dan jika dia ingin dibesuk, biasanya diizinkan, tapi dia harus daftar. Kayak saya nih mau besuk, dia harus daftar nama saya dulu ke penjara. Tanpa izin dia yang di dalam, saya nggak bisa masuk ke penjara. Tanpa seizin orang yang mau dibesuk itu. Betul. Jadi kita tiba-tiba masuk penjara itu nggak bisa, Mas. Ngecek itu nggak bisa. Kita tidak diberikan informasi apapun. Kayak gini saya tiba-tiba telepon nih. Saya nggak akan diberikan informasi apapun. Oh. Alasan teman-teman saya ngecek ke itu nggak ada. Nggak bisa, Mas. Kalau semua nggak bisa semua. Nggak bisa. Nggak bisa. Iya. Saya aja yang sering datang besuk teman-teman yang ada di penjara. Tanpa seizin yang dalam. Dan walaupun kita ngizinin, tapi yang penjara tidak ngizinin, kita pun nggak bisa masuk.
Yaitu resikonya bekerja di luar. Jadi kenapa saya selalu bilang teman-teman, jika kalian overstay, kaburan, bekerja di luar, ingat setiap pagi harus telepon keluargamu, memastikan kamu baik-baik saja. Karena kalau kamu tiba-tiba nggak ada kabar, berarti kamu ditangkap. Itu Miss Yuni selalu buat konten itu, mengingatkan. Iya. Jam 10 pagi ke video call saya mau berangkat gitu kan. Terus jam 11 tak WA centang 2. Terus jam 3 tak WA udah centang 1 sampai semalam. Sekarang saya telepon nggak ada. Terus saya telepon teman kontrakannya katanya belum pulang. Iya nggak ada Mas. Orang berpikir bahwa masuk penjara terus ditanyain kamu mau telepon siapa, itu boleh tapi lokal. Internasional nggak bisa. Jadi beda, penjara sini jangan seperti yang kalian bayangkan bahwa bisa dihubungi, menghubungi, enggak. Penjara ya penjara, totalitas. Jadi nggak ada hubungan dengan orang di luar. Untuk bantuan hukum itu misalnya bisa. Apa yang harus dibantu Mas? Dia salah nggak? Maksudnya kan ada pengacara gitu loh. Mas, pengacara di sini yang benar-benar dia apain? Maksudnya mau dibela apanya sekarang? Pertanyaan saya. Iya, diringankan hukumannya. Kalau semua orang diringankan, nggak ada Mas di Hongkong sini. Karena itu sudah ketentuan mutlak. Karena itu mereka memberikan edukasi publik. Kalau orang melakukan kesalahan diringankan itunya ugal-ugalan dong, nggak? Benar nggak sih? Itu sistem negaranya nggak kayak negara kita ya. Oh, ya beda Mas. Wong nggone sampean negarane awake dhewe masih salah iso dadi bener kok. Kok iso sampean bandingno Hongkong karo negarane awake dhewe sampean iki? Iya, nggak kayak di US juga.